Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Saya mahasiswa dari Stikes Prima Indonesia, jurusan Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Praktik Keterampilan Klinik Kebidanan tentang mengenai bagaimana cara mengkaji luka. Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui tentang luka? Luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan. Luka itu sendiri dibagi beberapa jenis golongan. Yang pertama itu luka yang sengaja. Luka yang sengaja itu luka yang terkena radiasi atau pembedahan. Dan yang kedua itu luka tidak sengaja. Luka tidak sengaja itu luka yang terkena trauma. Nah, luka yang tidak sengaja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada luka tertutup. Luka tertutup luka di mana jaringan yang ada pada permukaan tidak rusak. Contohnya itu kesleo, terkilir, patah, tulang, dan sebagainya. Dan kedua, luka terbuka di mana kulit atau selaput jaringan rusak. Kerusakan terjadi karena kesengajaan, contohnya seperti operasi, maupun tidak kesengajaan, contohnya seperti kecelakaan. Berdasarkan penyebabnya, luka dibagi menjadi dua. Yang pertama, luka mekanik. Luka mekanik itu cara luka didapat dan luas kulit yang terkena. Contohnya luka insisi. Luka insisi terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Luka insisi dibuat secara sengaja, misalnya yang terjadi akibat pembedahan. Selanjutnya ada luka bersih atau aseptik. Biasanya tertutup oleh sutura setelah pembuluh darah dan luka diikat. Lalu ada luka memar. Luka memar adalah luka yang tidak sengaja terjadi akibat benturan atau suatu tekanan yang dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan benang, perdarahan, dan pembekakan, namun kulit tetap utuh. Pada luka tertutup kulit terlihat. Lalu ada luka lecet terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. Ada luka tutup. Luka ini dibuat oleh benda tajam yang memasuki kulit dan jaringan di bawahnya. Selanjutnya ada luka gores terjadi bila kulit tersebut secara kasar dan ditembus secara tidak sengaja. Ada luka tembus, yaitu luka yang menembus organ tubuh. Luka bakar yaitu luka yang terjadi karena jaringan tubuh terbakar. Luka gigitan, luka yang tidak jelas bentuknya pada bagian dan infeksi pada saluran pernapasan. Atau akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. Selanjutnya di sini ada luka kotor atau luka infeksi. Luka kotor yaitu luka yang terdapat mikroorganisme pada luka. Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka superficial stadium 1 yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis dan bagian atas dermis. Stadium 2 luka papillomavirus yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis. Stadium 3 yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau neoplasia jaringan sekitar. Stadium 4 yang telah mencapai lapisan otot tendon dan tulang dengan adanya
luka berdasarkan waktu penyembuhan luka. Luka akut yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Luka kronis yaitu luka dengan konsep yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen dan endogen. Fase penyembuhan: perdarahan pada goresan dan luka ringan biasanya akan berhenti sendiri jika tidak beri tekanan pada luka dengan kain yang bersih. Bilas luka dengan air bersih dan mengalir sekitar luka, boleh dibersihkan dengan sabun tapi tidak pada luka untuk menghindari iritasi. Jika masih ada kotoran atau benda tertancap pada luka setelah dibersihkan, gunakan pinset steril untuk mencabut jika masih ada yang tertancap. Tidak perlu menggunakan cairan hidrogen peroksida, obat merah atau larutan antiseptik yang mengandung iodine karena dapat menimbulkan iritasi. Oleskan krim atau salep antibiotik untuk membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab. Obat ini memang tidak membuat luka cepat sembuh tapi bisa mencegah infeksi. Perban luka untuk menjaga tetap bersih dan terhindar dari bakteri. Jika luka atau goresannya kecil, tidak perlu diperbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Saya mahasiswa dari Stikes Prima Indonesia, jurusan Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah praktik keterampilan klinik kebidanan tentang mengenai bagaimana cara mengkaji luka. Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui tentang luka? Luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan. Dan luka itu sendiri dibagi beberapa jenis golongan. Yang pertama itu luka yang sengaja. Luka yang sengaja itu luka yang terkena radiasi atau pembedahan. Dan yang kedua itu luka tidak sengaja. Luka tidak sengaja itu luka yang terkena trauma. Nah, luka yang tidak sengaja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada luka tertutup. Luka tertutup, luka di mana jaringan yang ada pada permukaan tidak rusak. Contohnya itu kesleo, terkilir, patah, tulang, dan sebagainya. Dan kedua, luka terbuka, di mana kulit atau selaput jaringan rusak. Kerusakan terjadi karena kesengajaan, contohnya seperti operasi, maupun tidak kesengajaan, contohnya seperti kecelakaan. Berdasarkan penyebabnya, luka dibagi menjadi dua. Yang pertama, luka mekanik. Luka mekanik itu cara luka didapat dan luas kulit yang terkena. Contohnya luka insisi. Luka insisi terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Luka insisi dibuat secara sengaja, misalnya yang terjadi akibat pembedahan. Selanjutnya ada luka bersih atau aseptik. Biasanya tertutup oleh sutura setelah pembuluh darah yang luka diikat. Lalu ada luka memar. Luka memar adalah luka yang tidak sengaja terjadi akibat benturan atau suatu tekanan yang dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, pendarahan, dan pembekakan, namun kulit tetap utuh. Pada luka tertutup, kulit terlihat memar. Lalu ada luka lecet, terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. Ada luka tusuk, luka ini dibuat oleh benda tajam yang memasuki kulit dan jaringan di bawahnya. Selanjutnya ada luka gores, terjadi bila kulit tersobek secara kasar dan ini terjadi secara tidak sengaja. Ada luka tembus, yaitu luka yang menembus organ tubuh. Luka bakar yaitu luka yang terjadi karena jaringan tubuh terbakar. Luka gigitan, luka yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka. Selanjutnya di sini ada luka non-mekanik. Luka non-mekanik itu luka akibat zat kimia teknik atau radiasi dari serangan. Selanjutnya di sini ada berdasarkan tingkat kontaminasi. Nah, tingkat kontaminasi pertama ini yaitu luka bersih. Luka bersih yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi peradangan atau inflamasi dan infeksi pada saluran pernapasan. Selanjutnya di sini ada luka bersih terkontaminasi. Luka bersih terkontaminasi itu merupakan luka pembedahan
di mana saluran respirasi, pencernaan, genital, atau perkemihan dalam kondisi terkontrol. Kontaminasi tidak selalu terjadi. Kemungkinan timbulnya infeksi luka 3% sampai dengan 11%. Selanjutnya di sini ada luka terkontaminasi. Luka terkontaminasi itu termasuk luka terbuka pres atau akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran. Selanjutnya di sini ada luka kotor atau luka infeksi. Luka kotor yaitu luka yang terdapat mikroorganisme pada luka. Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka superficial stadium 1 yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis dan bagian atas dermis. Stadium 2 luka palliaris yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis. Stadium 3 yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau neoplasia jaringan subkutan. Stadium 4 yang telah mencapai lapisan otot tendon dan tulang dengan adanya luka. Berdasarkan waktu penyembuhan luka akut yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Luka kronis yaitu luka dengan konsep yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen dan endogen. Fase penyembuhan perdarahan pada goresan dan luka ringan biasanya akan berhenti sendiri jika tidak beri tekanan pada luka dengan kain yang bersih. Bilas luka dengan air bersih dan mengalir sekitar luka, boleh dibersihkan dengan sabun tapi tidak pada luka untuk menghindari iritasi. Jika masih ada kotoran atau benda tertancap pada luka setelah dibersihkan, gunakan pinset steril untuk mencabut jika masih ada yang tertancap. Tidak perlu menggunakan cairan hidrogen peroksida, obat merah atau larutan antiseptik yang mengandung iodine karena dapat menimbulkan iritasi. Oleskan krim atau salep antibiotik untuk membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab. Obat ini memang tidak membuat luka cepat sembuh tapi bisa mencegah infeksi. Perban luka untuk menjaga tetap bersih dan terhindar dari bakteri. Jika luka atau goresannya kecil tidak perlu diperbankan. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.